Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnar Alamia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya saja. Oke, langsung saja. Konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Jenis hubungan variabel. Yang pertama, simetri. Simetri itu terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Yang kedua, asimetri, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan lainnya dipengaruhi, dependen atau kausalitas. Ketiga, resiprok, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas bolak-balik. Pengertian variabel. Menurut Nasir, tahun 1983, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Menurut Uma Segaran, tahun 2006, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut Sugiono, tahun 2006, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Contoh, misalnya berat badan, warna, partisipasi petani, produk padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, dan kinerja jaringan irigasi. Variabel dilihat dari fungsinya. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Yang ketiga, variabel moderating yang faktornya diukur. Yang keempat, variabel intervening, yaitu variabel tergantung. Yang kelima, variabel kontrol, yaitu faktornya dikontrol. Pengukuran. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang fenomena sosial. Contohnya, misalnya pelayan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Jawabannya bisa sangat setuju, mempunyai skor 5, jika setuju skornya 4, jika tidak ada pendapat maka skornya 3, jika tidak setuju maka skornya 2. Yang kedua, skala sistematik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Bisa dilihat sendiri contohnya. Yang ketiga, skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari dua alternatif. Misalnya, ya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Yang keempat, skala ranting. Dalam skala ranting, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya misalnya, bisa dilihat sendiri. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam ilmu alam, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, misalnya variabel suhu, instrumennya termometer. Variabel panas, instrumennya kaliometer. Var berat, instrumennya timbangan. Instrumen dalam penelitian sosial walaupun ada dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya,
Namun, bila digunakan di tempat tertentu belum tepat dan mungkin tidak valid karena gejala sosial cepat berubah. Contoh, misalnya instrumen tentang kepemimpinan mungkin valid untuk kondisi Amerika, tetapi mungkin tidak valid untuk Indonesia. Peneliti harus membuat instrumen yang sesuai dalam penelitian. Uji validitas. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakan pengukuran tersebut. Dalam mengukur variabel produktivitas, maka peneliti membuat instrumen produktivitas dan berharap instrumen tersebut bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur produktivitas. Syaratnya instrumen tersebut harus memiliki validitas tinggi. Untuk menguji validitas digunakan korelasi project moment, korelasi antar item dengan skor total dalam satu variabel. Uji reliabilitas. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya? Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda, pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,70. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas, diantaranya yaitu Alpha-Cronbach dan Split Half. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.